sekalian, kehormatan saya kembali dengan kehormatan yang telah disampaikan oleh kita semua di Polri untuk memposisikan. Saya langsung saja pada Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang penegakan hukum pemilu, itu diskursus yang selalu hangat, karena semua ada kepentingan adanya penegakan hukum, baik partai politik sebagai peserta pemilu maupun masyarakat. Mereka juga menanti bahwa penegakan hukum pemilu itu memang dalam proses pemilu. Karena itu, saya mengawali dengan bagaimana desain penegakan hukum pemilu berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu membuat undang-undangnya mohon bagaimana terkait dengan penegakan hukum pemilu. Berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, desain penegakan hukum pemilu itu yang pertama melalui kelembagaan. Dari perspektif kelembagaan itu yang pertama ada penyelenggara pemilu KPU. Itu ini tidak terlalu regulasi disampaikan KPU juga ada peraturan KPU khusus terkait dengan pembinaan penyelenggara ad hoc KPU. Pelanggaran politik yang dilakukan oleh penyelenggara ad hoc, misalnya PPK, KPPS, itu tidak perlu sampai ke KPU. Cukup bisa diselesaikan oleh KPU secara terbuka. Penyelenggara ad hoc itu bagi PPK, KPS, itu penyelenggara ad hoc di organisasi penyelenggaraan KPU. Lalu Bawaslu itu juga ada Bawaslu, peraturan Bawaslu yang khusus terkait dengan penegakan kode etik penyelenggara pengawas pemilu ad hoc. Jadi kalau pelanggaran itu dilakukan oleh Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan atau kampung, pengawas TPS, itu tidak perlu harus sampai ke DKPP Jakarta. Cukup dilakukan, diselesaikan di tingkat lembaga internal. Salah satu penegakan hukum pemilu menarik memastikan agar penyelenggara pemilu taat pada asas hukum, taat pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, sekaligus juga taat pada sumpah dan jabatannya. Itu ada penegakan hukum pemilu bagi penyelenggara pemilu. Dan bagaimana ketentuan sanksi? Ketentuan sanksi semua yang kita bicara tentang pemilu. Oke, dari konteks penyelenggara. Lalu dari konteks masuk kelembagaan, penegakan hukum ini ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang di tingkat provinsi dibentuk dan hanya bersifat majelis perwakilannya. Jadi terdiri dari unsur masyarakat, Bawaslu, dan KPU. Dan ada unsur dalam setiap aplikasi atau sidang penegakan kode etiknya, itu biasanya dilakukan dengan cara mudah. Karena kalau sidangnya dilakukan di Jakarta, itu mengambil forum-forum di mana ada link yang bisa diikuti dan cepat. Kita tidak perlu berpikir membawa saksi, kita data dan sebagainya. Itu bisa dengan sulit.
Jadi dalam konteks penegakan hukum pemilu yang berkaitan dengan penyelenggaraan itu ada lembaga dan diatur oleh peraturan masing-masing lembaga itu, DKPP dengan peraturan DKPP, kemudian Bawaslu juga dengan peraturan Bawaslu terkait dengan pengawasan ad hoc ini juga DKPP. Ini desain dalam aspek penyelenggaraan. Nah, yang kedua, penegakan pemilu berdasarkan dugaan pelanggarannya, tipe apa kategori pelanggaran. Kalau kategori pelanggarannya yang bersifat administrasi, laporan dan temuan itu diselesaikan oleh Bawaslu sesuai dengan lokus deliktinya, sesuai dengan tingkatannya. Kecuali temuan. Kalau temuan itu diselesaikan oleh lembaga satu tingkat di atasnya. Misalnya temuan Panwaslu Kabupaten Bilu, dia yang menemukan pelanggaran, bukan berdasarkan laporan masyarakat atau laporan warga negara. Dia yang menemukan, dia harus mendokumentasikan laporan itu dan dia melaporkan temuannya. Maka penyelesaiannya diselesaikan di Panwaslu Provinsi Aceh di sidang. Nggak mungkin Pak jeruk makan jeruk. Misalnya orang yang menemukan dia yang meninggalkan itu kan pasti tidak adil. Prinsip kesetaraan itu tidak terjadi. Yang menemukan, yang memutuskan. Begitu juga kalau temuannya dilakukan oleh Panwaslu Provinsi Aceh, maka ini melakukan adjudikasi atau sidang. Keputusannya itu oleh Bawaslu. Itu pelanggaran administratif. Apa yang kita maksud dengan pelanggaran administratif? Pelanggaran administratif adalah pelanggaran yang menyalahi pasal-pasal yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 dan di dalam peraturan-peraturan teknis KPU terkait dengan tata cara prosedur pelaksanaan di setiap tahapan. Jadi pelanggaran administratif ini bersifat tidak sesuai dengan tata cara prosedur. Itu yang dimaksud dengan pelanggaran administratif. Penegakan hukumnya dilakukan dengan cara masyarakat, partai politik, ya, sepanjang dia memiliki hak pilih dan warga negara, dia bisa melaporkan kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Perlu kami sampaikan juga, kalau laporan itu yang bersifat administratif, juga ada administratif yang diselesaikan dengan cara cepat. Namanya semacam sidang kecil, tapi diselesaikan di tempat dengan cara cepat. Misalnya pelanggaran administrasi terkait dengan tiba-tiba ditemukan pelanggaran di lokasi pemungutan suara. Itu tidak perlu nanti dilaporkan dulu sampai 3 hari, 7 hari baru diselesaikan. Itu bisa diselesaikan dengan cepat. Misalnya ternyata mereka yang tidak memiliki hak pilih, bukan warga daerah, bukan TPS itu kerja itu tidak bisa masuk tanpa ada surat tertentu. Boleh dia memiliki nanti form pindah memilih. Misalnya dia warga Jogja, nggak bisa balik ke Jogja, tapi posisinya berada di Aceh Selatan. Boleh dipilih, boleh. Dia hanya bisa memilih untuk apa? Kalau dia akan menggunakan kalau dilaporkan dengan cepat ada suatu tiba-tiba misalnya itu tidak dipenuhi tata cara prosedurnya, diketahui oleh transaksi, dilaporkan kepada Panwas, itu penyelesaian dengan cara cepat, tepat. Misalnya pemilihan kepala daerah, dia warga daerah susah, tapi lagi di Aceh Tenggara atau lagi di Pulau Sumatera, dia tentu tidak bisa memilih kepala daerah, tapi dia bisa memilih
memilih gubernur di satu wilayah provinsi akan disiapkan suatu sekolah. Jadi dalam peredaran tidak ada kalau masyarakat itu memastikan berapa suara-suara yang bisa diselesaikan. Lalu ada pelanggaran administrasi yang bersifat TSN, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, ini salah satu pelanggaran administrasi yang berat. Yang kita masukkan terstruktur pada saat kita menganalisis, mengkaji pelanggarannya, memang ada rencananya, ada pelatihannya, ada terstrukturnya, sistematis, lalu ada organisasinya, ada timnya, ini terstrukturnya. Misalnya dilakukan oleh organisasi-organisasi yang semestinya dia tidak boleh mengerjakan, memenangkan, atau ya kalau partai politik ya memang dia struktur dalam kampanye. Di kampanyenya ya memang itu yang bukan itu yang maksudnya. Misalnya salah satu dari mantan kepala dinas, misalnya dari kepala dinas di mana, kemudian terstruktur dia perbedaan pemerintah itu bisa tidak apa itu muatan organisasi dan itu bisa dibuktikan. Nah sekarang ini dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dari aspek membuktikan terstruktur, sistematis, dan masif, ini tidak lagi bersifat tidak lagi bersifat harus ketiga-tiganya terpenuhi, tidak lagi bersifat terpenuhi dalam arti misalnya yang paling ada daya tekannya adalah masif. Ya, ada terstrukturnya tidak terukur. Masifnya itu yang menjadi pertimbangan. Ternyata kan ada orang dalam konten ini sekarang juga tidak sistematis dalam pola pemenangan itu, tapi masih ini menjadi pertimbangan utama masih. Oke. Sekalian, lalu ada yang namanya pelanggaran pidana. Ada yang pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana itu yang disebutkan oleh Undang-Undang Pemilu adalah semua ketentuan pasal-pasal yang memang disebut secara tegas. Di luar itu tentang pelanggaran pidana pemilu. Jadi menjadi pidana umum. Tiba-tiba ada caleg, misalnya, atau ada apa, pulang dari sebuah proses yang dipukul. Ya tidak serta-merta disebut itu sebagai pelanggaran pidana pemilu. Sangat akan dijadikan sebuah kajian dulu. Atau pembakaran bendera partai, itu kan pelanggaran berat. Perobekan bendera partai, itu kan salah satu bagian dari pelanggaran pidana. Money politik uang, itu pelanggaran pidana. Nanti sebenarnya Bapak dalam pada kesempatan sosialisasi yang sangat kampanye, jika ada penyampaian dari KPU ataupun dari Bawaslu, tanyakan saja secara tegas mana yang disebut dengan aturan-aturan yang konkret bahwa partai politik boleh membiayai sebuah kegiatan pemenangan partai politiknya. Tanyakan saja. Apakah dengan memberikan uang 20.000 untuk makan dan transport, misalnya,
bensin, si pertalite dimasukkan sebagai money politik atau tidak? Itu ada katanya. Kalau uang dibeli 50.000, apakah itu money politik atau tidak? Untuk dimasukkan apa? Dimasukkan untuk uang transport, bensin. Nanti dilihat di lapangan faktanya. Kalau di lapangan faktanya itu terakumulasi 200.000 orang itu pasti masuk dalam politik. 200.000 orang dikerahkan masa, lima mereka 51 orang, berapa kemudian? Itu udah, itu terakumulasi dan itu bisa bisa dibuktikan sebagai money politik. Meskipun ya, belum bisa membuktikan apakah orang itu memilih atau tidak memilih. Jadi penegakan hukum ini berdasarkan pelanggaran administratif, baik cara orang atau temuan dan pelanggaran pidana, itu terlibat Bawaslu atau Panwaslu di dalam melakukan penegakan hukum ini. Penyelesaian. Kalau pidana nanti terlibat lembaga lain, ada kepolisian dan ada kejaksaan yang disebut dengan Gakumdu. Jadi semuanya dilaporkan, hanya punya waktu 1 kali 24 jam. Bawaslu harus memastikan bahwa laporan itu bisa dilakukan gelar perkara. Maka itu kalau misalnya mendapatkan informasi atau melaporkan kepada kita, itu sangat penting kami mengharapkan laporan itu juga secara lengkap. Karena waktunya hanya 1 kali 24 jam untuk bisa memproses. Apakah ada nanti ada dalam data saya sampaikan, ada data-data dalam 2019 itu bisa diproses sampai putusan di data. Kadang-kadang kita juga kasihan sasaran pidana itu akhirnya tidak membidik otak intelektualnya, bagaimana masyarakat kecil biasa ini. Nah ini lalu ada penegakan hukum pemilu dalam desain Undang-Undang 7, dia bukan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran, tetapi terkait dengan sengketa. Sengketanya ada 2. Pertama sengketa proses, yang kedua sengketa hasil. Nah, sengketa proses yang kita masukkan adalah karena partai politik atau peserta pemilu itu berkeberatan terhadap objek sengketa. Apa itu objek sengketanya? Ada putusan, ada berita acara. Keberatan terhadap objek sengketa itu, lalu untuk memastikan hak konstitusional peserta pemilu, dia bisa menyampaikan kepada Bawaslu. Sampaikan, kemudian Bawaslu kemudian melakukan dengan cara pertama memediasikan dengan musyawarah terlebih dahulu, mengundang mereka yang bersengketa, kemudian tetap berdasarkan tata cara dan prosedur dan mematuhi ketentuan hukum masing-masing didengar. Dan fungsi Bawaslu itu sebagai mediator, bukan fungsi untuk karena selalu paham ya, antara Bawaslu kamu ya belum rekomendasi mengembalikan hak konstitusi kami bisa menjadi peserta pemilu. Karena mungkin juga sambil kami juga kepala juga mendapatkan permintaan seperti itu, saya juga Robi tahu, saya juga kami menjawabnya begini, kamu mengenai rekomendasi Panwas, saya juga itu. Padahal tidak demikian. Karena hasil dari
mediasi tadi itu merupakan putusan musyawarah, diputuskan bersama, diterima. Oke, baik, rupanya ada ketrisuan atau apa gitu sehingga kembalikan. Ya bisa lagi apa yang dimintakan. Kalau ternyata dalam proses musyawarah ini KPU tidak mau atau kita tidak bisa melanggar ketentuan seperti itu, nggak menemukan titik temu, maka prosesnya itu disiapkan dengan sebuah persidangan sengketa. Karena kita menjadi majelisnya, semua para pihak yang hadir di situ, kita melakukan adjudikasi pemeriksaan. Sampai kemudian keputusan dari sidang sengketa itulah yang kita tetapkan sebagai panduan dari sengketa itu. Misalnya keputusannya seperti bahwa Samsul masih tahu keputusannya itu nggak aneh-aneh, bahasa sederhana saja, menolak atau menerima permohonan sengketa. Apanya itu sudah semua dipertimbangkan, sama seperti putusan-putusan itu. Nah, kami juga punya kesusahan. Di mana kesusahan kita? Ini pemilu berlogis, berhasil, berjalan, lalu penyelenggara kita sudah taati menjadi majelis, baik administrasi mau apa, maka kita latih mereka menjadi mediator dengan sertifikat. Kita melatih pengawas kabupaten kota bersertifikat nasional. Lalu nanti menjelang tahapan hampir selesai ada seleksi, kan, pergantian ya, seleksi kemudian proses. Kalau ada pengawas kabupaten kota yang tidak terpilih lagi, kalau satu kabupaten aja ada 3 orang tidak terpilih lagi, tiba-tiba harus ada sengketa, kan? Prosesnya kan harus dilakukan. Itu salah satu problem. Sengketa proses demikian. Jadi semua. Apakah KPU nah sini ketentuannya KPU tidak dibolehkan atau tidak diberikan hak untuk mengajukan koreksi terhadap putusan sengketa. Jadi putusan sengketa itu valid, mengikat dan harus dilaksanakan. Sekarang ketentuan aturannya menyebutkan jika KPU tidak melaksanakan putusan administrasi itu ditindaklanjuti dengan melaksanakan putusan ini sejak diputuskan. Nah, seperti itu. Ada waktu 3 hari seperti itu. Jika tidak dilaksanakan oleh KPU, itu Bawaslu harus menunjukkan prosesnya, men-TL-nya sebagai bentuk pelanggaran kode. Ini berbeda. Dulu waktu masa tahun 2006, 2009 gitu ya, itu akomodasi. Kemudian terbiasa juga dalam organisasi kita itu kan akomodasi saja. Kalau kita benar atau tidak, misalnya dalam setiap tahun saran atau akomodasi disampaikan oleh kepala daerah, oleh kepolisian, pada dinas ini itu dapat diperhatikan. Tetapi sekarang ini dalam konteks penegakan hukum, rekomendasi itu bagian yang harus dilaksanakan KPU. Maka kemudian sudah banyak ya, ada proses di mana jika rekomendasi itu tidak dilaksanakan itu berlanjut pada proses penegakan politik. Tapi hak konstitusional partai jika putusan Bawaslu itu menolak permohonan partai politik, katakanlah yang bersengketa, yang punya hak untuk mengajukan koreksi terhadap putusan kami, diajukan koreksinya kepada siapa? Kepada Bawaslu. Kalau misalnya dikatakan
Oh tidak mungkin lah, itu cuma 1 kilo. Bawaslu nggak mungkin, tidak terbukti. Ada putusan Bawaslu Provinsi Aceh itu dikoreksi satu terkait dengan senilai satu dikoreksi. Kita memang terjadi berbeda pendapat tingkat majelis, itu dituangkan semua dikoreksi. Akhirnya juga koreksi itu nggak ada lagi balas koreksi, langsung laksanakan 1 dari 5 putusan sengketa itu sampai habis DPD. Nah, harus saja. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan penegakan. Tapi saat ini Undang-Undang Nomor 7 itu menginspirasi peraturan Bawaslu terkait dengan apa yang menjadi tugas misi Bawaslu. Core bisnisnya Bawaslu itu cuma 2, pengawasan dan penindakan. Cuma itu core bisnisnya. Itulah yang menjadi strateginya. Strategi pengawasan dan penindakan. Dalam peraturan Bawaslu yang baru itu apa yang dimaksud dengan pengawasan? Pengawasan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara yang oleh pengawas pemilu terkait dengan tata cara pelaksanaan tahapan, dan bila ditemukan ada dugaan pelanggaran maka ditindaklanjuti dengan kegiatan penindakan. Jadi udah berbeda loh. Memang sama, tapi pengawasan dan penindakan itu dibuat dalam satu nafas pasal yang itu berkonsekuensi pada 2 hal. 1, paradigma pengawasan sekarang di semua kegiatan baik itu penindakan itu bersifat aktif mencegah. Jadi bersifat aktif mencegah. Dulu dia juga mencegah juga, aktif juga, tapi tidak dalam satu nafas. Nah, keberadaan frasa dalam satu nafas ini membuat apabila dalam hal pengawasan itu ditemukan dugaan pelanggaran, itu masih tidak pindah ke divisi penindakan, masih tetap dalam konteks pengawasan. TL terus. Lalu mekanisme tata cara prosedurnya membuat tidak ada lagi kajian yang ditandatangani oleh divisi hukum atau penanganan pelanggaran. Kajian itu ditandatangani oleh ketua. Itu berkonsekuensi berat. Jadi, maka kemudian karena sifatnya pengawasan paradigmanya itu adalah paradigma preventif, ya, mencegah, maka pertama yang dilakukan oleh Bawaslu adalah membuat perencanaan pengawasan atau yang sering kita sebut dengan plan pengawasan. Jadi begitu KPU membuat jadwal dan tahapan atau Kim Aceh membuat jadwal tahapan, kita juga membuat plan pengawasan mengikuti jadwal dan tahapan KPU. Lalu kita melakukan pengawasan langsung. Nah, ini perlu juga kami sampaikan sekarang. Pengawasan langsung, saya kasih contoh misalnya verifikasi faktual. Nah, pengawasan langsung yang dilakukan terkait dengan pengawasan verifikasi faktual partai politik, maka kita memastikan bahwa setiap kegiatan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU kita hadir secara langsung dengan keterbatasan, maka kita berkoordinasi dengan jadwal seperti itu. Meskipun dalam beberapa hal saya nggak tahu KPU-nya kenapa
share data ini. Alasannya karena merupakan data yang bersifat privat, kan? Karena sifatnya itu ada nama, lahir, dan nik sebagainya. Tapi kalau KIP Aceh, alasannya bukan itu. Karena mereka organisasi gratis, mereka KPU sudah menjawab pada Bawaslu terkait dengan pemerintah, mereka satu dari masalah keseimbangan yang ada yang KPU. Karena kita punya Undang-Undang Nomor 27 terkait dengan data yang bersifat privat, perlindungan terhadap data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Pasal 50 itu sangat jelas. Di pasal sebelumnya, pasal 4-nya menyebutkan yang dimaksud dengan data pribadi itu ada dua. Data pribadi yang bersifat spesifik, data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik, ini tadi karena tadi disinggung moderator terkait dengan data yang ada jawab. Jadi data pribadi yang bersifat spesifik itu misalnya data game kita spesifik, kemudian hasil dari semua lab spesifik, data yang spesifik. Lalu data pribadi yang bersifat umum itu yang semua yang ada di KTPL kan, nama, tempat, tanggal lahir, itu yang ada di KTPL, itu bersifat umum. Nah di pasal 50-nya disebutkan pengendalian data pribadi itu bagi lembaga yang memiliki data itu dikecualikan. Dan kecualiannya apa? Data-data pribadi yang walaupun bukan pejabat publik itu dikecualikan semuanya terhadap 4 hal. Untuk kepentingan keamanan itu data bisa dikasih. Telkomsel, jadi ini Pak, saya akhirnya memahami. Dulu waktu masih kuliah diskusi, ketika kita berbicara ini soal keadilan atau tidak. Jadi di situ filsafatnya mengatakan kemana arahnya? Diskusinya sampai ke arah. Kadang kita selalu disampaikan oleh guru atau disampaikan nanti pada hari akhirat, kalau tangan berbicara, guru berbicara, waktu tidak hilang ini. Begitulah diskusi Muhammad. Dulu sulit kita terima, soalnya kita tidak ada. Tapi ternyata telepon kita itu, HP kita, pembicaraan kita dengan seseorang itu sebenarnya suara yang hilang itu. Untuk kepentingan keamanan dan pendidikan bisa semua dibuka, meskipun tidak tidak diakses HP kita. Misalnya dibuka untuk kepentingan keamanan negara saat itu. Yang kedua, untuk kepentingan penyelenggaraan kenegaraan, misalnya kepentingan validasi hasil pengawasan data pemilih, itu bisa. Itu undang-undang nomor 27 tahun 2022. Tapi kita nggak ada masalah. Ya kita memberikan apresiasi dan respect saja kepada Aceh karena mereka merupakan organisasi kami, itu ya. Yang penting kami sudah menyampaikan. Lalu apakah kemudian pengawasan tidak bisa dilakukan? Tetap kita lakukan. Kita ikuti saja. Dan sepanjang kita lihat Acehnya kooperatif, kami mengawasi sini, kami mengawasi sini. Ya, kita ada problem. Toh yang dilarang tak bisa dilihat tadi pada saat verifikasi faktual bisa dilihat. Yang dikatakan oleh KPU itu data bersifat pribadi yang bisa diakses, semua terbuka pada saat verifikasi faktual, namanya di mana, tempatnya di mana, semua terbuka. Jadi kita tidak akan mempersoalkan itu.
dalam konteks membangun polemik. Tapi dalam konteks masyarakat juga harus tahu, dan semua pihak harus tahu ada undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi, tapi ada yang dikecualikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu. Lalu kita membuat analisis pengawasan, menentukan ada tidaknya unsur penanganan dugaan pelanggaran, adakah pelanggarannya, dan juga melakukan analisis terhadap peta kerawanan. Kita sedang membuat IKP. Hari ini, besok Panwas Provinsi Aceh mengumpulkan Panwas Kabupaten Kota sedang menyusun indeks kerawanan pemilu untuk Aceh. Kira-kira apa? Berdasarkan pengalaman pemilu kemarin dan juga berdasarkan perkembangan atmosfer politik, apa sih indeks kerawanan? Nah, setidaknya ada beberapa potensi indeks kerawanan, tren yang kita sebut tren pelanggaran pemilu. Kalau di KPU itu trennya itu yang menjadi momok di KPU itu dari tahun ke tahun itu terkait dengan dua hal. Satu, terkait dengan data pemilu. Ini berat juga karena ada lembaga lain terkait dengan data pemilu. Kalau di Bawaslu, tren pelanggaran yang menjadi momok itu politik uang. Itu betul-betul menjadi momok dan berat kita untuk melaksanakannya. Karena ada kepentingan strategis dan kepentingan politik yang bertemu dengan situasi, kondisi dan kesejahteraan masyarakat. Ada situasi itu. Pertama, ada dengan cara cepat, ya, bagaimana kandidat memenangkan satu konsultasi. Lalu ada situasi, ditambah lagi ada orang-orang yang melakukan sosialisasi, terima uangnya, nggak usah pilih orangnya. Situasinya ketemu ya, antara musta'afin, kemiskinan. Kalau pasal dulu sering antara kita sering bilang kemiskinan struktural, masih akhirnya. Karena tanpa kita sadari memang pembangunan ekonomi kita belum secara baik memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, sehingga bertemu kepentingan pragmatis, praksis dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Dengan praksisnya adalah bagaimana memenangkan cara besar cepat. Nah ini, jadi di Bawaslu itu ngomong tren pelanggaran pemilu itu politik uang. Kita pernah menyidangkan orang hampir satu hari terkait uang diterima 100.000 per orang. Ibu-ibu yang terimanya ramai, jadi berganti-ganti sampai gak sanggup Panwas Kabupaten Kota habis orangnya untuk memverifikasi. Kita tanya, ada masih cuma dalam amplop, nggak tahu, saya takut kalau ini masuk ke polisi, bisa dikembalikan. Tapi itu uangnya cukup lagi, udah 20 bisa beli. Begitu-begitulah, ada yang ada duitnya. Yang kedua, netralitas ASN dan kepala desa. Ini juga tren. Netralitas ASN dan ini juga disebabkan ada titik temu antara kepentingan politik dan kepentingan karir ASN. Temu nih, ada netralitas ASN dan kepala desa. Kemudian yang kedua yang terkait ini tadi sudah ada penjelasan dari ini. Nah, ada potensi kerawanan hoax yang menjelaskan juga itu bagian dari. Jadi Bawaslu sudah bekerja sama dengan Meta yang untuk mengendalikan medsos. Jadi sudah ada penanti di Meta itu nanti
bersifat kekerasan, masukan masukan bahasa kemudian originalnya bisa membaca, itu tertek dong. Ya, di TikTok juga itu kita sudah masukkan, jadi ada hal itu tertek dong. Cuma yang tadi medsos itu terbuka, itu di TikTok satu dia bawa lain, itu satu dia bawa lain, itu yang ini. Kemudian kampanye dan dana kampanye. Nah, ini Bapak tentu merasakan, apalagi kalau Bapak sebagai pengurus partai politik. Begitu pemilunya dibuat dengan sistem seperti ini, akhirnya kita lihat mobilitas atau mesin partai itu tertinggal mengejar agresivitas calegnya. Calegnya yang banyak kan, sehingga kemudian laporan dana kampanye pada partai politik itu ya mengalami kendala karena calegnya tidak melaporkan sebagainya. Kemudian prosedur penghitung. Jadi muara semua proses pemilu dari sejak semua tahapan itu dihitung. Nah tadi saksi itu bagian dari salah satu tugas fungsi Panwas, kita yang saksi. Nah kemarin problemnya sering sekali aparat yang melatih saksi di tingkat kecamatan itu partai politik kadang juga tidak mengirim peserta pelatihan saksinya itu bukan kemudian mereka yang bisa menginformasikan lagi kepada saksi-saksi yang ada. Itu yang akhirnya namanya begitu. Kemudian politik identitas. Ini salah satu tren sekarang ini. Apalagi kalau kita ini kan multi etnis, Aceh itu, tapi kita multi etnis. Mudah-mudahan Universitas Aceh itu bisa membuat kita tidak terjebak pada primordialisme yang tidak kualitas. Kemudian keberpihakan KPU dan kita opsi adalah KPU itu merupakan salah satu tren. KPU itu mestinya juga pengawas pemilu kesannya tidak boleh nampak di berpihak. Makanya masa-masa dalam komunikasi juga harus dijaga oleh pemerintah dulu yang tidak diperhatikan, termasuk juga kalimat-kalimat yang kurang positif itu pada waktunya akan kena. Misalnya ada kalimat-kalimat yang sesama penyelenggara pemilu yang tidak respect, bahasa-bahasa cuma asu. Ternyata asu itu bukan hanya bahasa Jawa, salah satu bahasa di Kabupaten kita yang mana anjing. Itu juga adanya KPP kan. Jadi keberpihakan KPU kepada pihak tertentu, apakah itu ada? Kalau berdasarkan pengalaman kita mengadjudikasi kemarin, itu beberapa kasus di beberapa kabupaten saya tidak sebutkan, itu terbukti ketua PPK-nya membuat salinan APK itu yang berbeda dengan angka yang berbeda dengan terbukti. Di hari pertama itu sidang, di hari kedua, dari pertama itu sidang, betul-betul kita tahu lalunya, kita bisa hari kedua nggak lagi ya, karena terbuka itu hari kedua, kita tahu nanti siapa yang menyuruh dan sebagainya. Itu dan kita kembalikan. Maka tidak salah kalau misalnya orang sekalian itu memastikan memiliki
di C1, C plano, atau pakai itu. Salah satu teknik pengawasan kita secara langsung itu adalah mendokumentasikan. Makanya jangan heran kalau C1-nya panas terus, karena begitu selesai C1 itu difoto langsung, dan itu langsung dikirimkan langsung ke server dan ada di server Google kita, Google Sheet. Kita punya C1, insya Allah kita buka. Apakah C1 itu boleh diberikan kepada partai politik? Dari Panwas, partai politik itu ada saksi. Dan ketentuannya adalah KPU itu memberikan satu salinan. Ya, kalau tidak pada hari itu bisa diberikan pada hari lagi. Jadi kalau Bapak tidak mendapatkan, tentu nanti ada keterbatasan masuk kita. Jokowi, itu saja. Sisa itu betul. Saya kira itu ya. Dan terakhir Pak, saya ingin menyampaikan pengawasan ini sesuatu hal yang tidak disukai. Siapa sih suka diawasi? Kita semua tidak suka diawasi. Salah satu dari kegiatan mengawasi itu adalah bertanya, mengapa kok bisa? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan menguji penyelenggara atau memancing, tapi pertanyaan itu dilakukan dalam konteks pengawasan. Nah, tentu Bawaslu tidak memiliki kemampuan yang solid karena keterbatasan sumber daya. Apa keterbatasan sumber daya? Kita lembaganya ada provinsi 5 orang, kabupaten 3 orang, kemudian kecamatan 3 orang, pengawas TPS 1 orang. Ini akan ada usulan perubahan waktu, mau kita usulkan pengawas TPS-nya 2 orang. Mudah-mudahan bisa diterima. Tapi pertanyaannya dari mana uangnya? Ini pertanyaan dari mana 2 orang? Karena kita melihat originalitas hasil yang dimiliki TPS, Pak. Begitu angka, begitu hasil salinan C1 tidak bisa berubah, itu akan kita perlu. Dulu tidak ada pengawas TPS, Pak. Yang ada dulu pengawas kampung membawai 6 TPS. Dia mobile 1 orang. Perubahan itu kemudian udah berhasil kita buat. Harus ada pengawas TPS 1. Nah, sekarang kita mau lihat juga pengawas TPS itu 1 TPS tidak 1, harus ada 2. Karena TPS itu hampir kalian sama orang ini. Dia berdiri di sini. Kita tahu belakang, kita videokan. Jadi memang ada orang-orang yang mempengaruhi dan sebagainya, bermain di lapangan dan sebagainya. Ini tadi mempengaruhi tidak ada kasar-kasar lagi. Mereka cara mempengaruhinya itu gini, kita buat panos ini. Nah, kami juga sekarang udah tahu. Jadi dibuat panosnya sih Pak. Gimana pimpinan pelanggaran dibagi panos TPS-nya juga merasa dihargai, ditanya dia jawab. Oh maklum dia tadi ini. Udah diajak disuruh minum kopi, udah rokok-rokoknya. Itu jalan terus, itu caranya. Nah, kita udah baca juga itu cara-cara seperti itu. Biasa di salah satu cara menggagalkan pengawasan buat panos. Itu yang kita Pak. Yang kami tidak bisa menjangkau membuat panos ini. Dan juga kita tahu modus-modus bagaimana pelanggaran perhitungan suara itu. Maka saksi itu harus perhatikan. Perhitungan suara itu kan dia begitu gini Pak. Misalnya saya kasih contoh 3 Robi 3 Robi lagi ya keras kan. Ternyata ini sebenarnya bukan 3 tapi 7 ya 3 Robi lagi ya udah kayak gitu ya dikaji kering lebih gede. Nah saksi tadi ada saksi tadi ada dia begitu juga udah masuk cepat
masuk di kota Sorong, lalu ada ketentuan kota Sorong nggak boleh dibuka. Makanya kenapa di Aceh Besar kemarin terjadi pergeseran apa? Aceh Besar itu ada beberapa partai pada awal rekap tidak dapat, bukti dibuka berapa 90 partai dapat akhirnya masuk Demokrat di sini ada kacang dapat buka suara terjadi perubahan. Begitu dibuka suaranya jangan-jangan tidak sesuai buka terjadi perubahan. Adalah saya mencapai masuk PAN kemarin itu tidak dapat, mestinya tidak dapat karena dibuka tidak dapat. Kalau yang Golkar satu orang itu hasil sidang komunikasi kalau nanti bukan Ada ya Pak? Kalau tawarnya ada. ya. Jadi itu Pak. Kita lihat dan Bapak juga ini bukan karena saya ini biasanya sekarang tren pelanggaran pemungutan suara itu bukan penggelembungan suara mengambil suara partai lain, tapi mengambil suara saudaranya sendiri. Ya, dari itu maka akan berpikir lebih baik suara ini disolong ke 28 supaya dalam pembagian lembung yang beberapa dia dapat daripada dalam musik itu apa? Jadi terjadi pengambilan suara-suara di mana itu dipakai. Saya kira itu Pak beberapa hal dan penegakan hukum pemilu itu bisa mengambil 3 pilar cara pertama law enforcement itu penguatan hukum, kesetaraan hukum semua pihak, partai politik, masyarakat, termasuk juga pendidikan itu. Yang kedua, empowering system, ya. Melakukan penguatan, memperkuat sistem baik penyelenggaraannya maupun kawasannya. Jadi dari KPU dan dari Bawaslu harus menarik empowering system. Kemudian yang ketiga terakhir untuk penguatan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat itu kalau dalam perspektif Bawaslu tidak hanya sekedar pada hari rapat, tapi partisipasi masyarakat harus dilaksanakan dengan sebuah rekayasa sosial bahwa masyarakat mulai dilibatkan dalam setiap tahapan, baik tahapan pendaftaran pemilih, tahapan verifikasi faktual, ya, tahapan-tahapan. Tidak perlu risau bahwa sebenarnya penyelenggaraan pemilu itu dalam konteks normatif itu sudah memberikan arus yang baik. Hanya saja dalam konteks historisitasnya kita harus berjuang dengan keras lagi. Sekali itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.